Hadirin yang berbahagia, sebelum mengawali seminar Teknik Analisis Bibliometrik selaku pembawa acara, saya dengan Chef Rahmianti, SEMAK, akan menyampaikan rangkaian acara seminar pada hari ini, yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan profil ISMA, sambutan Ketua Umum ISMA, pembacaan doa, pemaparan materi, seksi sesi tanya diskusi, dan penutup. Dengan ini kita memulai menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Minta tolong untuk operator untuk lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Boleh dibantu, Bapak Ilyas. Nah, dibantu Bapak Ilyas. Mohon maaf para hadirin, tunggu ya.
Untuk selanjutnya, pembacaan profil Isma yang dibacakan oleh Bapak Ilham Ramadan Arya Safdli, SEMAK. Silakan Bapak Ilham. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua telah hadir, rekan-rekan semua telah hadir pada kegiatan teknik analisis bibliometrik. Tak lupa saya berikan yang terhormat Bapak Ketua Umum IJMA, Bapak Raffles Ginting, dan juga Ketua Panitia Ibu Lucy. Kemudian pemateri ada Bapak Gali Wicaksono, dan juga moderator ada Ibu Pesi. Dan juga Ibu MC yaitu Ibu Sef Rahmiati. Izin saya share terkait dengan profil IJMA. Ya Bapak Ibu, kami dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi memiliki tema yaitu bersatu, bersinergi, dan juga berkolaborasi. Pada foto yang ada di sebelah kanan ini adalah foto pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Oktober lalu di Kota Solo, di salah satu SMK di Kota Solo. Jadi ini adalah sambutan dari ketua kami, yaitu Bapak Raffles Ginting, SEMAK, untuk Ketua Umum periode tahun 2024 dan juga 2027. Jadi beliau menyampaikan bahwa IJMA hadir di tengah perkembangan pesat dan juga tantangan di bidang akuntansi modern, di mana peran akademisi muda sangat vital dalam meneliti, mengajar, mengembangkan pendekatan baru yang relevan dengan kebutuhan industri dan juga masyarakat. Jadi kami di sini ISMA mempunyai berbagai macam program Bapak Ibu, nggak cuma hanya webinar yang hari ini yang dilaksanakan, nanti juga kita ada terkait dengan lokakarya, penelitian bersama, publikasi ilmiah, simposium, dan juga konferensi Bapak Ibu. Dengan adanya kegiatan ini, kami berkomitmen untuk mendukung anggota-anggota kami untuk menghasilkan karya akademik yang terbaik, berdampak, dan juga inovatif terhadap keberhasilan dalam menghadapi tantangan global dan mendorong semua pembaharuan di bidang akuntansi. Sebagai akademisi muda, sehingga kita dapat memperluas jaringan, bertukar gagasan dalam lingkungan yang inspiratif, dinamis, sehingga memperkuat kualitas riset dan juga pengajaran bagi anggota kami. Sehingga kami mengundang kepada Bapak Ibu akademisi muda yang memiliki semangat dalam perubahan dan berdedikasi tinggi untuk bersama-sama membangun komunitas ISMA yang solid. Sehingga kita dapat berkontribusi dalam membentuk masa depan akuntansi yang lebih baik, berbasis keilmuan yang kuat, dan juga berintegritas yang tinggi. Nah, berikut adalah timeline IJMA Bapak Ibu. Jadi tahun 2018 itu ada pada bulan April itu ada perbincangan sederhana antara beberapa dosen muda akuntansi. Kemudian pada tahun yang sama di bulan Mei itu akhirnya ada pembuatan grup WA grup ya dari dosen-dosen muda akuntansi. Kemudian nanti selanjutnya di tahun 2021 akhirnya ada ide dalam mendirikan organisasi, dan tahun 2021 di bulan April itu ada perekrutan anggota dan DPN, Dewan Pengurus Nasional, serta Dewan Eksekutif IJMA. Kemudian pada bulan Juli ada penandatanganan akta notaris, dan akhirnya pada bulan Oktober lahirlah IJMA di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan ISMA pada tahun 2002 melaksanakan disnatalis yang pertamanya di Universitas Pancasila di Jakarta. Kemudian di tahun 2023 melaksanakan kegiatan disnatalis yang keduanya, yaitu di BINUS University yang ada di Tangerang, Banten. Kemudian yang tahun 2024 kita menyelenggarakan yang baru selesai bulan Oktober ini di disnatalis ketiga ISMA diselenggarakan di UPN Veteran Yogyakarta. Ini adalah visi dari IJMA menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan juga inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit-bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan juga memajukan bangsa Indonesia.
Nah, ini adalah 8 dari misi IJMA yang dapat kita lihat. Pertama ada memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional. Kemudian ada memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset unggul dan juga terkini, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi berkiprah dalam kegiatan terdiri perguruan tinggi, menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan SDM guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Kelima, membangun kerjasama dalam berbagai lembaga dan juga perusahaan, baik nasional dan juga internasional. Kemudian memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karirnya. Kemudian yang ketujuh ada menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu kami kepada masyarakat. Yang terakhir, yang kedelapan ada menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Nah, ini adalah program-program kerja yang telah kami laksanakan pada tahun 2024, Bapak Ibu. Jadi pertama ada webinar buku, kemudian ada talk show, kemudian juga ada webinar-webinar terkait dengan chat GPT, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada web conference, kemudian ada yang sebelah kanan ada conference, kemudian ada webinar dengan webinar internasional di mana kita mengundang salah satu pembicara dari Jepang dan juga ada Indonesia, yaitu Dewan Pembina kami, yaitu Ibu Teresa. Kemudian ini adalah struktur organisasi dari IJMA. Yang pertama ada BPH IJMA 2024 sampai 2027, yaitu pertama ada Bapak Raffles Ginting, kemudian ada Bapak Yanuar Nugroho sebagai Wakil Ketua, Ibu Veronica Ananta Wikrama sebagai Sekretaris Umum, kemudian ada Bapak Riki Yunisar Setiawan sebagai Sekretaris Eksekutif, kemudian saya sendiri sebagai Sekretaris Satu, kemudian ada Bapak Sandy Dwi Haryanto sebagai Sekretaris Dua, Ibu Ayu Puspitasari sebagai Sekretaris Tiga, Ibu Vera Damayanti Bendahara, dan juga Ibu Ayu Umyana sebagai Wakil Bendahara. Kemudian ini adalah struktur-struktur dari Kepala Departemen. Kita ada memiliki kurang lebih 12 departemen ya Bapak Ibu ya. Jadi ada Departemen Penelitian Inovasi yang dipimpin oleh Bu Risa, Bu Erliana sebagai Kadep Pendidikan Pembelajaran, kemudian ada Bu Rahma, Bu Dedari, Pak Agustinus, Bu Aprina, Bu Khadijah, Bu Pesi yang hari ini sebagai moderator ya Bapak Ibu adalah Kepala Departemen dari Literasi dan juga Publikasi Ilmiah. Ada Bu Eka, Pak Dokman, Bu Windy, Bu Dian, Bu Elsa, Bu Sri Kalima, Bu Triana, Bu Elga, dan juga Bapak Tabariski. Nah, hari ini adalah struktur dari Ketua Tim Kerja ISMA, yaitu Bu Lucy yang hari ini sebagai Ketua Pelaksana, adalah Ketua Kerja dari Tim Kerja Bedah Buku. Kemudian ada Bu Melani, Ibu Yuliana, Bu Nurmala, dan juga Bu Wit Irawati. Nah, ini adalah struktur koordinator dari masing-masing wilayah. Jadi kita ada kurang lebih 13 wilayah, Bapak Ibu ya, dibagi-bagi dari berbagai macam provinsi. Jadi ini ada wilayah 1 sampai wilayah 13. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin bergabung dengan kami di IJMA, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi sekretaris tiga kami, yaitu Saudari Ayu Puspitasari dengan nomor yang tercantum pada layar Bapak Ibu, atau Bapak Ibu juga dapat email di ijma.nasional@gmail.com, atau Bapak Ibu juga dapat follow di akun sosial media kita, ada Instagram yang di bawah Bapak Ibu, dan juga akun YouTube kami, dan juga dapat menghubung dan juga melihat di website kami. Sekian pembacaan profil dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ilham. Untuk selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum ISMA. Eh, Dipersilakan Bapak Raffles Ginting SE MAK. Ya, terima kasih Bu Chef Rahmiyanti selaku MC pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita aturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia dan anugerahnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada pagi hari ini untuk bersama-sama melaksanakan webinar nasional dengan topik teknik analisa bibliometrik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber yang sangat luar biasa, kepada Bapak Gali Wicaksono. Selamat pagi Pak Gali. Selamat pagi, Mas Raffles. Ya, terima kasih Pak Gali untuk kesediaannya berbagi ilmu ya di weekend ya, biasanya weekend liburan ya ke Istirahat, Pak.
ke Jogja ya, kemana-mana hari ini menyampaikan materi ya. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Lucy selaku Ketua Panitia dan terima kasih kepada semua para petugas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah berjuang ya untuk dapat terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dibekali berkaitan dengan topik pada pagi hari ini yaitu bibliometrik. Bapak Ibu yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi selalu berkonsisten dan terus berkonsisten untuk melahirkan program-program ya yang berkualitas untuk menunjang ya tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah penelitian. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bibliometrik ini baru populer ya beberapa tahun terakhir ya. Tapi seperti yang sudah kita lihat banyak yang menggunakan analisa bibliometrik dan sudah tembus di Scopus ya baik Q1, Q2 dan sebagainya. Nah, harapannya dengan webinar pada pagi hari ini kita dapat diperlengkapi lagi ya bagaimana eh, penelitian dengan bibliometrik. Nah, hari ini akan dijelaskan oleh pemateri yang sangat luar biasa. Harapannya Bapak Ibu dapat memahami dan dapat mengimplementasikannya. Dan serta hasil dari penelitian tersebut dapat publikasi di jurnal bereputasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan dengan resmi webinar nasional dengan topik bibliometrik pada pagi hari ini resmi dibuka dan saya kembalikan kepada Ibu Chef Rahmianti selaku MC pada pagi hari ini. Selamat siang. Terima kasih Bapak Raffles Ginting. Untuk selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dituntun oleh Bapak Haji Muhammad Noval. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama kita hormati Ketua Umum SMA, narasumber, panitia, serta peserta sekalian. Agar kiranya kegiatan pada hari ini mendapatkan keberkahan serta manfaat untuk kita semua. Bapak, izin Pak, suaranya kurang jelas. Baik, bagaimana? Sekarang udah, halo? Ya, kurang jelas Pak. Iya, apakah suara saya sudah Nah, jelas? sudah. Ya. Nah, Pak, silakan. Iya, ya saya ulang ya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum ICMA, narasumber yang hari ini menyampaikan materi tentang analisis bibliometrik, panitia serta peserta sekalian yang berbahagia, agar kegiatan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan serta kita mendapatkan manfaat atas kegiatan pada hari ini. Kiranya kita sama-sama berdoa yang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mungkin bagi yang Muslim bisa sama-sama kita berdoa. Idhahatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bis sakaratil maut wan najata minal nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya akan kami perkenalkan moderator. Izin saya share untuk CV.
Oke, untuk moderator hari ini adalah Ibu Pesi Suryani MAK, yaitu dosen akuntansi keuangan publik. Ya, di sini dosen program studi akuntansi keuangan publik di Universitas Terbuka, berfokus pada penelitian di bidang akuntansi, sektor publik, dan kontribusi akademik berupa buku inovasi dalam tata kelola sektor publik, yaitu menjembatani kesenjangan antara harapan dan realitas dan akuntansi digital. Untuk pendidikan, S1-nya di Universitas Bengkulu 2011 sampai 2015. Untuk magister akuntansinya di Universitas Bengkulu 2016-2018. Itu untuk apa namanya, pengalamannya ada penelitian dalam bidang akuntansi, sektor publik, penulisan buku, ada beberapa pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini untuk pengalaman kerjaannya adalah di Universitas Terbuka sebagai dosen akuntansi keuangan publik, terus juga mengajar di UT Bengkulu. Sebelumnya 2019 bekerja di PT Karya Putra Andalan sebagai akuntan. Nah, untuk apa namanya, organisasi Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi itu ICMA, 2022 sampai dengan sekarang Kepala Departemen Media dan IT 2023-2024 dan Kepala Departemen Literasi Publik dan Publikasi 2024-2025. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan profil moderator kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan ke moderator untuk memandu acara seminar. Dipersilakan Ibu Pesi. Baik, terima kasih Ibu Sep. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Gali. Selamat pagi, Bu Pesi. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Oke, ketemu lagi nih Pak. Iya, betul. Tadi kita sudah ya berdiskusi bersama Bapak Ibu dan teman-teman dosen yang ada di grup atau room Zoom ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan berdiskusi tentang teknis analisis bibliometrik ya bersama Pak Gali Wicaksono. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu profil singkat dari Pak Gali. Tentunya Pak Gali sudah banyak sekali pengalaman terkait dengan penelitian ya. Izin untuk share screen. Oke. Narasumber kita pada pagi hari ini, Pak Gali Wicaksono, SEMSIAK, CA, CVA. Beliau merupakan salah satu dosen perpajakan dan akuntansi ya dari Universitas Jember. Untuk jabatan strukturalnya sendiri, Pak Gali pernah menjadi Ketua Laboratorium Perpajakan Tax Center pada tahun 2019 sampai 2021, kemudian menjadi salah satu anggota dari SPI di Universitas Jember tahun 2020 sampai 2024. Anggota profesi banyak ya Pak ya yang sudah diikutin. Ada Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Kemudian Bapak juga bergabung dalam Perhimpunan Tax Center dan Akademisi Pajak seluruh Indonesia. Selain itu Bapak menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia dan juga Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI ya. Kemudian Pak Gali juga menjadi salah satu anggota Institut Akuntan Manajemen Indonesia dan tentunya salah satu anggota
Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atau ICMA. Untuk riwayat pendidikan sendiri, Pak Gali menempuh pendidikan diploma di Universitas Diponegoro dengan bidang studi atau jurusannya perpajakan, kemudian melanjutkan S1 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk prodi akuntansi. Selain itu juga Pak Gali mengambil S1-nya 2 kali ya Pak ya, di Universitas Diponegoro juga untuk jurusan manajemen, kemudian mengambil pendidikan profesi akuntan di Undip, kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Diponegoro juga, dan sekarang sedang melanjutkan studi S3 di Universitas 11 Maret. Oke, untuk sertifikasi profesi Pak Gali sangat banyak. Oke, nggak bisa saya baca satu-satu ya Pak ya. Ada CPA juga. Kemudian pengalaman penelitian dari 2016 sampai 2024. Oke, 2023 banyak. Salah satunya seperti model pengelolaan keuangan desa dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Yang terakhir di 2023 ada penelitian yang berjudul Si Resto, Pengembangan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam mendukung pembangunan berbasis ekonomi digital di Kabupaten Banyuwangi. Oke, ini publikasi kurang lebih ada 71 publikasi yang sudah Pak Gali keluarkan. Wah, bukunya banyak banget ya Pak. Luar biasa Pak Gali. Sudah ada 35 buku yang Pak Gali tulis ya. Kemudian juga HKI, ada 20 HKI. Selain itu Pak Gali juga aktif sebagai pengelola jurnal. Pengelola jurnal arbitrase, ekuitas. Wah, banyak banget. Oke. Penghargaan. Oke, Pak Gali sebagai salah satu nih yang terakhir 2023 menjadi Best Writer versi Sinta ya untuk kegiatan di Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Nah, baik Bapak Ibu, demikian profil singkat dari Pak Gali. Nah, kita udah nggak sabar lagi nih mau dengar atau pemaparan materi dari Pak Gali agar memberikan kita ya insight atau eh, pengetahuan bagaimana sih cara menggunakan teknik analisis bibliometrik ini agar bisa membantu kita atau mempermudah kita ketika melakukan penelitian nanti. Baik, saya persilakan untuk Pak Gali bisa mempresentasikan materinya. Kurang lebih 40 menit ya Pak, Bapak bisa menyampaikan materi, nanti 15 menit terakhir kita akan diskusi bersama Bapak Ibu yang ada di sini. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua, silakan persiapkan mungkin nanti ada pertanyaan, bisa tulis di kolom chat atau raise hand untuk bertanya langsung ke Pak Gali. Silakan Pak Gali. Baik, terima kasih Bu Pesi Suryani. Oke. Yang terhormat Ketua Umum ITSMA Bapak Raffles Ginting beserta jajarannya, Ketua Panitia Bu Lucy, Bu Dr. Lucy, serta Bu Chef Rahmiati sebagai MC, serta Bu Pesi Suryani sebagai moderator. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama ya, dalam rangka webinar teknik analisis bibliometri. Wah, ini banyak senior-senior kami juga ini di sini nih. Bu Pesi, senior-senior baik di teman kuliah maupun teman studi atau senior di kampus ya. Ini lebih tepatnya mungkin anu ya, Bu Pesi, mungkin saling sharing ya, saling sharing. Oke, karena waktu terbatas ya. Ini mohon izin. Apa sudah terlihat Bu Pesi? Ya, sudah Pak. Oke, baik. Jadi ini ya, Bapak Ibu, jadi terkait teknik analisis bibliometrik menggunakan POP and Force Viewer. Ini mungkin perkenalan ya, saya Galih, kebetulan kami dari Universitas Jember dan sekarang kebetulan kami masih masih studi baru semester 2 ini. Jadi masuk
kemarin Februari tahun 2024, jadi baru baru 2 semester. Ini kami insya Allah akan saling sharing ya, sharing. Jadi kalau memberikan materi mungkin masih belajar juga, ini saling sharing. Nah, ini terkait bibliometrik, ini kebetulan waktu kami studi, pertama itu bingung. Wah, ini mau apa ya? Jadi latar belakangnya banyak. Jadi bingung ya, kurang lebih seperti ini. Seperti yang ada di gambar ini, bingung. Juga browsing-browsing, lihat di perpus, lihat disertasinya kakak kelas, di perpustakaan. Wah, kira-kira mau bahas apa ya ini? Akhirnya waktu di mata kuliah, terus dari hasil diskusi dengan dosen juga disuruh bikin bibliometrik. Itu pengalaman kami tuh, Bu Pesi. Jadi pertama kali kenapa kok bibliometrik, nyemplung bibliometrik karena ini tugas kuliah. Jadi karena tugas kuliah akhirnya mau nggak mau akhirnya bikin bibliometrik, baru 2 yang kami bikin dan ini masih dalam proses yang ketiga. Berarti ilmunya masih segar ya, Pak ya? Ya, anu Bu, kalau sekarang ini juga masih dalam proses karena dosen pembimbing kami itu minta bibliometrik gabung dengan SLR. Jadi kalau yang artikel kami yang 1 2 itu kan tentang murni bibliometrik aja. Kalau yang ketiga ini masih dalam pengerjaan ini, gitu. Jadi bibliometrik plus SLR ini yang sepertinya kalau kami lihat itu trennya seperti itu, gitu. Bibliometrik plus SLR. Jadi bibliometrik terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan SLR. Ini kalau sesuai dengan tema undangan dari Bu Dr. Lucy ya bibliometrik, ya kami hari ini bahas bibliometrik saja, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai bibliometrik, ini berdasarkan pengalaman kami bisa pakai POP, ya, Publish or Perish. Jadi Publish or Perish ini adalah aplikasi gratis yang dapat digunakan untuk mengambil atau mengunduh metadata bibliografi sebuah bidang ilmu. Kurang lebih ini ya Bapak Ibu, ini kalau materi mohon maaf tidak bisa kami bacakan satu persatu ya, karena waktu yang diberikan kami hanya 40 menit. Jadi bisa pakai ini Bapak Ibu, nanti bisa POP, Publish or Perish. Nah, nanti kalau misalkan sudah di-download, gampang, insya Allah gampang ini, downloadnya insya Allah mudah. Nah, POP, nah nanti kita bisa ngambil data kalau kita sudah download POP itu. Nanti kita bisa ini ya, bisa Crossref, bisa Google Scholar, PubMed, dan sebagainya, Scopus. Mungkin yang paling populer Google Scholar sama Scopus. Tapi kalau PubMed ini biasanya bagi untuk apa? Teman-teman kesehatan nih, PubMed ini. Ini kalau bintang 1 free data source, yang bintang 2 free registration required. Nah, kalau yang ketiga external subscription. Kalau pengalaman kami sih pernah nyoba-nyoba pakai Google Scholar sama Scopus. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya akses ke Scopus, punya akses ke web Scopus dari kampus misalkan, ya pakai Scopus aja nih, nggak usah pakai Publish or Perish, karena lebih enak. Nah ini kami contohkan gitu. Waktu itu kami ingin mengangkat tentang teks moral atau moral pajak. Nah, jadi ini saya pernah apa tentang teks moral pajak. Sebenarnya moral pajak kan masih jarang diteliti ini gitu. Kalau tentang moral pajak, ini coba saya misalkan menggunakan Google Scholar nih. Ini pakai Google Scholar. Kalau teks moral tinggal masukkan saja gitu. Keyword kata kunci teks moral misalkan. Publication name saya tulis jurnal. Jadi nanti yang tersaring di situ yang jenis-jenis apa yang ada kata kunci jurnal. Tahun misalkan 2014 sampai 2024. Nah, kalau pakai POP ini hasilnya 500. Jadi maksimal yaitu 500. Maksimal 500. Nah, kemudian saya search. Nah, hasilnya seperti ini kurang lebih Bapak Ibu dengan jurnal teks moral. Kemudian saya terus jangan lupa kita save ya, result as risk manager. Jadi kita save result as risk manager. Itu cara pertama pakai Google Scholar. Cara pertama pakai Google Scholar bisa 500.
Cara yang kedua, ini asumsinya Bapak, kalau kita nggak punya akun Scopus, tapi kalau punya akun Scopus, mending pakai akun Scopus saja. Ini kalau misalkan aja ya, misalkan kita nggak punya akun Scopus ya, pakai POP ya, seperti ini ya, teks moral Scopus. Namun kita harus punya untuk melanjutkan proses ini, dia minta APK. Nah ini nggak bisa ya. Jadi harus punya APK. Nah ini kemudian ini mohon maaf Bapak Ibu kami tutup ya APK-nya ya. APK-nya kami tutup, nanti Bapak Ibu bisa nyoba sendiri nanti gitu. Begitu sudah dapat APK ini, sudah dapat, karena nanti ini terregister apa? Dengan Elsevier, dengan Elsevier Developer Portal. Begitu sudah dapat APK, kemudian kita kopas di sini, kita kopas, kemudian nah ini kita lanjut nih. Teks moral pajak ini dapat berapa ini? 176 paper. Scopus lebih sedikit, 176. Terus terus kemudian kita simpan dalam bentuk result as risk manager. Nah, kita simpan. Jadi kesimpulannya ini ya Bapak Ibu, kalau pakai POP ini tadi sudah saya simpan. Saya juga, oh ya saya simpan juga nggak cuma RIS ya, RIS dan CSV. Biasanya kalau kami nyimpan seperti ini, teks moral Google Scholar. Jadi maksudnya ini sumbernya dari Google Scholar dalam bentuk CSV ada 500, teks moral Google Scholar dalam bentuk RIS 500, Scopus CSV 176 dan RIS 176. Ini file yang saya simpan seperti ini biar nggak bingung. Ini berarti itu kalau kita pakai POP. Kemudian kita Force Viewer. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa nyoba pakai Force Viewer ini ya, pakai Force Viewer bisa download di Force Viewer. Nah, ini pengenalan tentang Force Viewer ya. Force Viewer adalah intinya perangkat lunak. Perangkat lunak untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik. Jadi nanti akan tahu. Jadi nanti data-data yang kita dapat tadi, CSV, RIS tadi, ini nanti kalau kita sudah download Force Viewer, kemudian kita masukkan ke dalam Force Viewer, nanti ada ini apa? Nanti akan kelihatan ada gambar-gambar. Nanti di bagian belakang kita bahas, kita diskusikan. Force Viewer ini perangkat lunak untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik. Jadi jurnal, peneliti, publikasi, terus apalagi citasinya, terus citasi bersama dan sebagainya itu nanti kelihatan. Kalau cara menginstal software Fosware ini bisa Bapak Ibu coba sendiri nanti ya. Ini insya Allah simpel. Jadi Fosware ini nanti akan bermanfaat ya untuk analisis bibliometrik. Ini kalau manfaat analisis bibliometrik kalau kurang lebih nanti akan terlihat gambar-gambar, Bapak Ibu akan terlihat gambar-gambar. Secara umum manfaat bibliometrik analisis yaitu yang pertama dapat memperoleh gambaran. Jadi dapat memperoleh gambaran menyeluruh sebuah isu yang sedang ramai diteliti. Terus juga dapat identifikasi kesenjangan pengetahuan. Kemudian juga kita akan terbantu untuk memperoleh, yang ketiga, kita akan terbantu untuk memperoleh ide-ide baru. Jadi ide-ide baru untuk melakukan penelitian lanjutan apa sih? Terus juga dapat melihat posisi sebuah penelitian terhadap penelitian lainnya. Hubungannya, hubungan antar variabel. Terus variabel A terhadap variabel B, apakah sudah sering dihubungkan, apakah sudah sering dibahas, atau variabel mana saja yang masih jarang dibahas, atau jarang dihubungkan, itu nanti insya Allah akan terlihat. Nah, ini saya tadi pagi nih, Bu Pesi ya. Ini tadi kebetulan kami sebagai mahasiswa di UNS sih dapat akun Scopus. Ya. Tadi pagi sebelum acara ini saya sempat update ya, update terkait dengan kata kunci bibliometric analysis dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ini sumbernya dari Scopus. Tadi pagi kurang lebih jam berapa ya? Jam 6. Jam 6 ya. Kurang lebih ini Bapak Ibu, Kak. Jadi kalau kita lihat publikasi Scopus terkait saya pakai kata kunci bibliometric analysis. Jadi artikel tentang yang membahas tentang bibliometric analysis ini semakin meningkat. Jadi bisa lihat Bapak Ibu lihat ya. Peningkatan paling tajam kalau kita lihat di sini berarti ini setelah pandemi. Setelah pandemi COVID 2020 sampai 2021 sampai
bahkan sampai 2024 ya. Ini sampai 2024 bahkan belum, masih ada waktu berapa? 3 minggu ke depan kan padahal ini. Ini 2025 juga ada. Mungkin ini untuk jurnal-jurnal Trindex Scopus yang sudah publish ya ini. Tapi untuk 2000, edisi 2025. Jadi intinya kalau kita lihat dari gambar ini, jadi semakin meningkat publikasi menggunakan teknik analisis bibliometrik. Kalau top 10 subjek area publikasi bibliometrik analisis, kebanyakan yang menggunakan publikasi bibliometrik analisis ini banyak social science. Subjek areanya itu kebanyakan social science. Nah, kita kebetulan di sini teman-teman ITSMA, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, kami di bidang accounting, bisnis manajemen accounting itu menempati posisi keempat. Jadi kalau kita nyari di jurnal, kalau kami lihat di bibliometrik, kok orang-orang akuntansi, ekonomi pembangunan, kok sering banget ya pakai bibliometrik. Itu kalau mungkin karena kita belum tahu saja ya. Tapi setelah kita lihat di web Scopus, ternyata masih apa, bidang ilmu lain lebih banyak, social science, medicine, computer science itu lebih banyak dibandingkan bidang ilmu kita, akuntansi. Nah, kemudian negara-negara, top 10 country publikasi bibliometric analysis, nah ini kalau kita lihat China, China nomor 1. Ada Cina, India, Amerika, Spanyol, Brasil, Inggris, Malaysia, Indonesia berarti menempati peringkat ke-8. Jadi peneliti Indonesia secara umum yang menggunakan publikasi bibliometric analysis ini secara kuantitas ya, secara kuantitas publikasi artikel itu kita menempati peringkat ke-7. Kok 7, bentar. 8, sorry. Peringkat ke-8 di bawah Malaysia. Tapi sepertinya selisihnya sedikit. Nah, nanti kalau sudah nah, bagi bagian-bagian Fosviewer, bagian-bagian Fosviewer kurang lebih ini, Bapak Ibu, ada ruang kerja berwarna putih, ada menu tab, menu analisis, kemudian menu visualisasi. Menu analisis kurang lebih ini ya. Ada nanti ada 3 gambar, analisis 3 gambar, network analysis, overlay analysis, sama density analysis. Nah, tipe analisis data dengan Fosviewer ini kurang lebih ada 5, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah nyoba seperti ini, ya. Ada co-authorship, co-occurrence, ada citation, ada bibliographic coupling, sama co-citation. Ini ada 5. Nah, kurang lebih ini ya Bapak Ibu. Citation analysis yaitu untuk menemukan artikel. Jadi untuk melihat artikel yang paling berpengaruh dalam bidang studi tertentu. Nah, jadi kalau saat kami menganalisis pakai bibliometrik ini, jadi tahu, oh ternyata artikel yang membahas moral pajak misalnya, yang paling banyak disitasi, yang paling berpengaruh di bidang perpajakan ternyata artikelnya ini, artikel judul apa, kemudian penulisnya siapa ini nanti akan ketahuan. Kalau co-citation analysis, nanti kita akan memahami evolusi ide-ide dasar bidang dengan memeriksa hubungan antara publikasi yang direferensikan. Kalau bibliographic coupling menguji hubungan antara artikel yang dikutip untuk mendapat pemahaman yang lebih baik tentang evolusi atau tentang perkembangan secara periodik tema-tema dalam bidang studi tertentu. Ada juga keyword analysis, ini untuk menyelidiki hubungan saat ini atau prospektif antara tema dalam bidang penelitian dengan fokus pada isi tekstual dari publikasi itu sendiri. Atau analisis isi kurang lebih. Kalau co-authorship analysis ini untuk mengetahui penulis dan afiliasi mereka. Jadi nanti kalau kita pakai analisis bibliometrik akan ketahuan penulis siapa yang paling berpengaruh, paling banyak dikutip, artikel judulnya apa, dia berasal dari institusinya apa, apakah institusi universitas atau lembaga penelitian, kemudian berasal dari negara mana, wah, itu nanti akan terlihat. Nah, nanti akan menarik ini. Kalau moral tax, pajak, moral pajak. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ya, Bapak Ibu tadi ya. Network, overlay, dan density ya. Kalau network analysis seperti ini. Jadi kalau output dari
bibliometrik ada 3 gambar ya, 3 gambar utama. Network akan memperlihatkan kekuatan tautan atau jumlah dokumen dari jejaring. Nah, jadi ukuran label dan lingkaran suatu item ditentukan oleh banyaknya item tersebut ditemukan. Semakin tinggi jumlah item, maka semakin besar label dan lingkaran item tersebut. Nah, ini. Jadi kalau misalkan intinya kalau gambar lingkaran ini besar, berarti dia banyak dibahas. Jadi lingkaran lebih besar, lebih banyak dibahas daripada lingkaran yang lebih kecil. Jadi ini mana yang banyak dibahas, kemudian apa? Kemudian mana yang belum pernah dihubungkan. Nah, itu kita bisa lihat dari gambar ini, network analysis. Variabel mana sih yang belum dihubungkan? Nah, tapi ini kalau sudah gambar seperti ini susah gitu, lihatnya gitu. Harus pakai Fox Viewer. Nanti akan ketahuan gambar variabel mana yang belum atau jarang di, di apa? Dihubungkan. Setelah network, kemudian overlay. Kalau overlay ini nanti akan memperlihatkan jejak apa? Jejak histori penelitian. Nah, jadi warnanya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jadi ini memperlihatkan tahun. Ini warna apa ini? Ungu tua, ini kurang lebih dibahas. Ini banyak populer tahun 2019. Dan seterusnya, gitu. Ada hijau tua, hijau muda. Kalau yang kalau yang dibahas saat ini sedang ngetren, sedang populer atau sedang dibahas akhir-akhir ini, itu warnanya yang kuning, Bapak Ibu, kurang lebih. Jadi ini yang warna kuning. Jadi ini menunjukkan periode. Jadi menunjukkan periode 2019, 2019 dan seterusnya sampai 2020. Nah, ini yang warna kuning. Warna kuning ini menunjukkan yang sekarang ini sedang tren, sedang dibahas. Terus gambar yang ketiga itu gambar density. Density itu memperlihatkan kerapatan penekanan pada unit yang dianalisa. Jadi kalau gambar yang ketiga density ini kalau kurang lebih kalau warnanya kuning seperti ini berarti sudah banyak dibahas. Jadi beda dengan gambar yang kedua tadi ya loh. Gambar kedua tadi yang apa tadi? Overlay. Kalau yang overlay kan kuning artinya yang dibahas akhir-akhir ini, yang banyak dibahas akhir-akhir ini. Kalau melihat gambar density, kalau kuning justru warna kuning atau yang lebih cerah, yang paling lebih cerah itu berarti sudah sering dibahas. Nah, kalau kita lihat density, yang jarang dibahas itu biasanya yang warnanya paling gelap, Bapak Ibu. Warnanya paling gelap, terus dia posisinya di apa? Posisinya di bagian pinggir. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi beda makna gitu, Bapak Ibu. Oh ya. Sedangkan kalau tadi network itu jaringan. Ini kalau warna, jadi warnanya sama. Kalau warnanya sama berarti dia satu klaster. Warna kuning, oh dia berarti satu klaster. Satu klaster dalam arti ya 5 yang dalam satu klaster itu yang sering ketemu, gitu. Yang sering dibahas dalam satu penelitian. Jadi cluster kalau itu. Jadi warna kuning ini kalau di network analysis itu cluster, cluster. Kalau warnanya sama berarti kurang lebih clusternya sama. Overlay ini yang paling kuning itu yang terkini. Kalau yang ini justru kuning itu justru yang sudah sering dibahas. Waduh ini sudah sering dibahas. Berarti saya coba ngelirik yang warnanya gelap. Yang warnanya gelap-gelap seperti apa sih? Kurang lebih gitu Bapak Ibu. Nah, coba ini ya Bapak Ibu. Ini saya melanjutkan tadi pembahasan teks moral. Misalkan teks moral Google Scholar pakai RIS. Ini saya misalkan teks moral pakai Google Scholar. Saya melanjutkan pembahasan tadi ya. Jadi data yang dari POP, kemudian saya masukkan ke Force Viewer, nah, teks moral Google Scholar RIS. Nah, ini pilihannya pakai ini Bapak Ibu. Create a map based on text data. Terus berikutnya read data from reference manager file RIS. Karena kita kan pakainya RIS, jadi pilihannya yang RIS dan seterusnya. Dan seterusnya sampai ini. Nah, full counting. Nah, terus ini Bapak Ibu ini bisa kita tambah, bisa kita kurangi ya. Ini ya, minimum number of occurrence of a term. Kalau banyak peneliti, kalau yang kami baca sih
menyarankan, banyak peneliti yang menyarankan klaster itu kalau bisa 5, 5, 5 karena agar pembahasannya mendalam. Ada yang bilang seperti itu nih. Ada beberapa artikel yang saya baca, artikel bibliometrik yang saya baca. Nah, dan seterusnya, Bapak Ibu intinya gitu. Dan seterusnya. Nah, terus terus juga kita juga perlu hati-hati gitu. Misalkan di sini, ini kita kita harus baca verify selected term. Ini kita harus benar-benar kita baca. Kalau yang nama negara, pokoknya kalau yang bukan variabel itu bisa kita keluarkan gitu. Kalau saya misalkan nama Ghana, Ghana ini kan Malaysia itu saya kami keluarkan karena itu kan bukan variabel. Nah, begitu kami keluarkan kemudian nah ini Bapak Ibu kurang lebih. Jadi yang pas cluster sebelum kita membuat cluster itu harus kita baca satu persatu dulu mana yang bukan variabel bisa kita keluarkan yang pertama. Terus yang kedua, biasanya ada kata-kata yang maknanya sama gitu. Ada kata-kata yang maknanya sama. Nah, kalau kata-kata yang maknanya sama ya berarti perlu kita apa namanya? Perlu kita gabungkan pakai thesaurus ini. Kurang lebih ini Bapak Ibu. Misalkan ini gitu. Tadi beberapa kata kunci yang kami kumpulkan seperti ini Bapak Ibu ini. Nah, awareness. Jadi ada awareness, ada tax awareness. Kesadaran sama kesadaran pajak. Karena kami pakai kata kunci moral pajak. Awareness, kesadaran sama kesadaran pajak ya kami anggap sama. Kemudian kami gabungkan. Replace B tax awareness. Jadi kesadaran replace B tax awareness. Begitu juga dengan morality. Morality, tax moral itu ya kemungkinan besar sama gitu. Karena kan sama-sama membahas tentang moral kan, morality, tax moral. Jadi biar tidak bias. Morality kami replace B tax morality. Nah ini. Begitu juga dengan tax compliant behavior, perilaku kepatuhan pajak. Ini juga, wah ini cuma hurufnya saja ini. Wah ini apa ini? Tax compliant 22 ini behavior kurang U saja ya. Kurang U. Terus saya putuskan, udah pakai ini aja deh. Jadi intinya kita gabung Bapak Ibu. Jadi yang maknanya sama. Nah, ini juga menuntut kita teliti ya, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita input sampai dengan keluar gambar-gambar tadi, kita harus kata kunci keyword ini kita harus tahu maknanya. Tahu maknanya. Kalau yang bukan variabel bisa kita keluarkan. Yang pertama, yang kedua yang maknanya sama, yang punya makna sama atau huruf cuma selisih satu huruf saja, tapi intinya sama yaitu ya kita gabung. Jadi kurang lebih saya ini ada 3 kata kunci ini yang saya replace B. Jadi saya gabung dengan tax awareness, kesadaran pajak, morality dengan moral pajak, dan sebagainya. Kemudian saya lanjutkan dengan full counting. Nah, kemudian ketemu ini Bapak Ibu, ketemu ada 6 klaster. Gitu. Jadi moral pajak kalau sumber dari Google Scholar, moral pajak kalau sumbernya dari Google Scholar ini kami menemukan 6 klaster. Ada 6 klaster. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, network visualization. Nah, network visualization ini apa yang bisa kita. Nah, kalau ini nanti kita bisa bahas tentang klaster-klaster tadi, Bapak Ibu. Jadi klaster 1 warna kuning itu membahas apa saja sih? Nah, jadi klaster 1 ini ya. Jadi kita harus tahu ini klaster 1 itu membahas apa saja, klaster 2 apa saja. Paling nggak kita butuh pengetahuan kita. Jadi butuh pengetahuan kita terkait tema-tema yang akan kita bahas di bibliometriknya. Kalau saya simpulkan, Bapak Ibu, klaster 1 warna kuning itu membahas tentang faktor sosial dan demografis. Sosial dan demografis terhadap moral dan kepatuhan pajak. Klaster 2 warna hijau bahas pendidikan dan pengetahuan pajak. Klaster 3 administrasi otoritas pajak. Klaster 4 etika dan korupsi. Nah, ini klaster 4 ini membahas etika dan korupsi, terus klaster 5 norma sosial dan budaya pajak, terus klaster 6 moral pajak yang tinggi. Nah, tema yang belum terhubung kalau saya lihat tema yang belum terhubung kalau di gambar tersebut. Ini mohon maaf kalau di sini nggak kelihatan Bapak Ibu. Kalau di gambar post viewer kelihatan. Kalau di sini kelihatan yang belum terhubung itu religiusitas. Jadi religiusitas dengan kesadaran.
dengan pengetahuan pajak, dengan kompleksitas pajak ini belum terhubung. Entah belum terhubung atau memang nggak ada hubungannya. Jadi nanti untuk menyimpulkan ini akan kita bahas atau tidak, atau akan kita rekomendasikan atau tidak, itu juga perlu apa? Perlu pengetahuan yang kuat nih Bapak Ibu. Ada hubungannya nggak sih religiusitas dengan kesadaran pajak, dengan pengetahuan pajak, dengan kompleksitas pajak? Terus moralitas pajak yang tinggi, apakah ada hubungannya dengan kesadaran pajak, dengan pendidikan, terus dengan medium enterprise, itu ada hubungannya enggak? Jadi tema yang belum terhubung ada dua ini Bapak Ibu. Berdasarkan gambar satu ya. Jadi ini bisa kita rekomendasikan peneliti berikutnya untuk meneliti dua hal ini. Kalau overlay visualization, ini kurang lebih anu ya, tadi apa? Gambar. Nah, ini saya kalau pembahasan tema yang sering dibahas saat ini yaitu tentang moral pajak yang sering dibahas saat ini yang warna kuning itu pengetahuan pajak, kesadaran pajak, kepatuhan pajak sama pada medium enterprise, pada medium enterprise UMKM mungkin. Nah, ini. Terus yang gambar yang ketiga density visualization. Nah, ini kami yang lihat ini Bapak Ibu. Yang warnanya gelap, warna gelap yang kemungkinan masih jarang dibahas. Nah, kalau Pak gelap, kalau di sini gambar mungkin kelihatan ya, gelap terus menjauh dengan yang lain. Nah, ini higher tax moral. Moral pajak yang tinggi sama tax culture, budaya pajak. Mungkin Bapak Ibu yang mencermati penelitian pajak, mungkin terkait budaya pajak, mungkin masih banyak belum dibahas ya Bapak Ibu. Mungkin ada rekan-rekan ITSMA yang penelitian pajak, itu budaya pajak, kalau di sini kalau kita lihat masih jarang dibahas tentang tax culture, budaya pajak. Nah, ini tadi pakai apa? Pakai POP ya, Bapak Ibu. Yang sumbernya dari Google Scholar. Nah, ini kalau kami karena kami dibekali punya akun Scopus dari UNS. Kalau sudah punya akun Scopus ya cara-cara yang depan tadi nggak usah dipakai ya Bapak Ibu. Kebetulan cara yang kami pakai yang ini Bapak Ibu, yang pakai Scopus. Nah, ini kami kalau pakai Scopus dengan teks moral. Nah, ini saya pakai teks moral ini ada 254 dokumen, tapi ini per tadi pagi Bapak Ibu. Per tadi pagi 254 dokumen. Nah, kemudian kita klik ini ya, all, kemudian kita ekspor dokumen 254 dokumen ke dalam CSV. Cara-caranya sama seperti tadi Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini ya. Red map based on bibliographic data. Nah, kalau kita pakai metadata Scopus, kalau pakai metadata Scopus beda dengan pakai POP. Kalau POP tadi kan pilihannya sedikit untuk menganalisis menggunakan Force Viewer. Tapi kalau pakai Scopus, ini kita pilihannya banyak, Bapak Ibu. Banyak pilihan. Tadi kita pakainya ini, ya, manager risk. Jadi kalau bedanya kalau tadi kita pakai POP, kita pakainya ini karena tipe filenya risk kan. Nah, kalau kita pakai yang Scopus, ya ini langkah berikutnya itu pakai ini, read data from bibliographic database file itu pakai Scopus. Dan seterusnya, nah ini kebetulan artikel kami Bapak Ibu yang jadi kami ada dua nih, satu ini sudah terbit, yang satu baru direject Bapak Ibu. Ini kami publish di jurnal internasional bereputasi, namun direject. Belum saya lanjutkan lagi karena belum kami lanjutkan lagi karena tanggung ya. Mungkin kenapa tanggung? Karena nanti mungkin akan saya perbaiki lagi artikel tersebut. Namun apa namanya? Biar datanya selama setahun penuh, 2024 mungkin, 2014 sampai dengan 2024. Ini yang sudah publish ini. Jadi pakai bibliometrik ya ini langsung saja ya. Jadi yang kami bahas kurang lebih ini Bapak Ibu. Ini tugas kuliah kami bersama Prof. Bambang. Nah, ini teks moral total publikasi setiap tahun. Nah, setiap tahun moral pajak itu naik turun, kurang lebih naik turun gini, penelitian naik turun artikelnya. Nah, kemudian akan kita ketahui ternyata moral pajak itu yang paling banyak itu Togler dan kawan-kawan. Kalau
culture difference, and tax moral in the US and in Europe. Nah, tadi kalau kita bahas moral pajak, ini kebanyakan memang yang banyak bahas itu orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa sama Amerika. Di Asia sepertinya masih jarang. Nah, subjek area yang membahas moral pajak itu bukan murni accounting malah ya yang bahas moral pajak itu. Malah justru orang-orang, kalau kita simpulkan di sini mungkin orang-orang ekonomi, ekonomi pembangunan. Terus yang kedua social science, terus yang ketiga business management and accounting. Dokumen moral pajak kalau di Scopus paling banyak dibahas dalam bentuk artikel. Artikel yaitu artikel jurnal, itu yang kami bahas dalam bentuk artikel terus dalam bentuk publikasinya dalam bentuk jurnal. Bahasa paling banyak yaitu bahasa Inggris tentu saja. Nah, ini jurnal-jurnalnya. Jadi kalau kita ingin tahu tema riset kita itu tema riset kita itu jurnal apa yang dibahas, nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Journal of Economic Psychology, European Journal of Political Economy. Ya, karena kami lihat seperti ini, akhirnya kami lihat juga ya jurnal-jurnalnya. Terus kami telusuri, kami kasih ranking Q1 sampai Q4. Ini yang nomor 5, waktu kami cari nggak ada rankingnya, apa discontinue mungkin. Dokumen per Bayer, year by source sudah. Terus top penulis, jadi top penulis William Tobler. Ini kebanyakan orang-orang Eropa sama Amerika. Afiliasi, ya. Ini afiliasi ini juga Civil University Management School. Nah, jadi ini yang paling banyak membahas tentang moral pajak ini kurang lebih ini ada 15 universitas. Paling publikasi terbanyak yaitu Civil University Management School sama The University of Sheffield dan sebagainya. Kemudian negara. Nah, kalau dari negara ini sangat terlihat ya. Jadi negara ini yang membahas moral pajak seperti yang kami tadi bilang yaitu kebanyakan negara-negara Eropa dan Amerika. Eropa sama Amerika. Eropa, Amerika yang paling banyak walaupun Indonesia di sini menempati peringkat ke-10 namun masih apa? Jumlahnya mungkin berapa ini? 8 mungkin tentang yang dengan kata kunci moral pajak. Nah, ini network visualisasi. Nah, ini kami dapat kalau kami tadi nyoba pakai Google Scholar tadi ada 6 klaster. Kalau kita pakai ini langkah-langkahnya ya Bapak Ibu, keyword dan sebagainya ini tadi sudah kami bahas. Nah, ini kalau tadi pakai Google Scholar yang POP tadi kita menghasilkan 6 klaster, tapi kalau pakai Scopus klasternya ada 5. Ada 5 klaster. Ini yang saya publikasikan yang pakai Scopus nih Bapak Ibu. Yang 5 klaster. Terus kita harus bisa mengasih nama klaster Bapak Ibu. Ini juga butuh kecermatan ya. Misalkan ini kata kunci 1, 2, 3, 4. Ini apa ya nama klasternya? Setelah kami lihat, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama itu ada beberapa pendapat ya. Pendapat pertama itu nama klaster ya pakai keyword yang tertinggi. Nah, kebetulan ini juga keyword yang tertinggi ya ini ya, informal sector. Kalau saya lihat secara beberapa artikel yang di situ, penulis di situ itu memang rata-rata itu membahas tentang apa moral pajak pada sektor sektor usaha informal. Jadi ini saya namakan informal sektor, Bapak Ibu. Terus yang kedua ada tax evidence, tax complaint. Ini saya namakan klaster apa ya? Kalau kami namakan tax moral, ini kan kami memang dari awal kata kuncinya sudah tax moral. Ini sangat wajar kalau tax moral itu paling tinggi, baik links, total link strength dan occurrence. Akhirnya kami pakai nama klaster ini kepatuhan pajak, tax compliance. Karena kalau kita lihat tax avoidance, tax knowledge sama tax moral itu nanti mereka persinggungannya arah pembahasannya juga nanti akan seputar kepatuhan pajak. Jadi kami kasih nama tax compliance. Begitu juga klaster 3 tax reform dan sebagainya ini kami kasih nama tax system, terus tax evasion sama trust. Corruption sama trust kami kasih nama trust karena yang tertinggi dan
corruption itu juga nanti muaranya ke trust, kan, kepercayaan. Nah, ini gitu. Nah, jadi pada gambar, jadi pada gambar yang akan ini, tadi gambar pertama tadi menunjukkan bahwa untuk penelitian berikutnya, penelitian berikutnya yang dapat, nah, yang masih bisa dibahas yaitu kepatuhan pajak dengan entrepreneurship dan dengan institutional theory. Karena ini apa namanya, gambar-gambarnya masih masih sedikit atau tidak ada. Terus juga tax avoidance dengan tax knowledge, dengan norma sosial, korupsi, dan trust. Ini tema menarik ini. Moral pajak dikaitkan dengan tax avoidance, norma sosial, korupsi, sama kepercayaan. Ini di artikel kami membahas ini, ada dua hal ini yang bisa dikembangkan oleh peneliti berikutnya berdasarkan gambar ini, berdasarkan network visualization. Kemudian ada juga overlay, overlay tadi ini ya, bahwa akhir-akhir ini terkait moral pajak di Scopus membahas tentang ini, yang paling apa, yang akhir-akhir ini update yaitu tentang reformasi pajak dengan penghindaran pajak. Kalau konteks, kalau kita arah penelitian konteks Indonesia ini, insya Allah sangat anu gitu, apa, sangat relevan karena kan akhir-akhir ini undang pajak kita kan sudah anu kan, ada undang-undang Cipta Kerja, ada undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyebabkan pajak daerah dan retribusi daerah berubah. Ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Terus akhir-akhir ini juga dibahas beberapa hal tentang pajak ya. Itu kalau kita bahas tentang reformasi pajak ini sangat bagus, sangat, karena di Scopus di dunia ini sekarang ini ya, dari moral pajak ini banyak yang membahas tentang reformasi pajak sama penghindaran pajak. Nah, kemudian density visualization. Nah, ini kita bisa kita lihat yang mana yang justru kita fokusnya di ini di apa yang namanya yang gambarnya yang hitam sama yang menjauh. Nah, ini kalau lihat keyword seperti norma sosial dan reformasi pajak tadi ya. Jadi norma sosial, reformasi pajak ini masih apa? Ukurannya kecil ya. Ukurannya kecil, terus apa? Sama warnanya juga agak gelap. Jadi kurang lebih rekomendasi kami yaitu tadi yang pertama ini, terus yang kedua yaitu membahas penelitian pajak. Sekarang ini membahas reformasi pajak, terus penghindaran pajak, terus berdasarkan gambar density visualization kurang lebih yang masih tentang norma sosial, kemudian tentang corruption, norma sosial sama reformasi pajak, terus corruption ini juga bisa dibahas. Nah, ini kesimpulan artikel kami yaitu bahwa penelitian kami intinya sudah dapat menjelaskan ya perkembangan tentang moral pajak, baik untuk yang kemarin maupun yang untuk tren publikasi di masa mendatang menggunakan bibliometric analysis. Kurang lebih bibliometric analysis ini yaitu tentang moral pajak yaitu dibahas dalam bentuk bahasa Inggris, dalam bentuk artikel jurnal. Kebanyakan bidang ilmu yang membahas tentang bidang ilmu economic and finance serta pertumbuhannya yang paling pesat di Eropa dan Amerika kalau moral pajak. Ini juga peluang bagi kita nih bahas moral pajak karena di Scopus itu kebanyakan di Eropa dan Amerika yang paling banyak. Moral pajak terbagi menjadi 5 klaster tadi sudah. Untuk topik riset di masa mendatang yang dapat dikembangkan yaitu terkait norma sosial, terus terkait reformasi pajak, terus hubungan antara kepatuhan pajak dan entrepreneurship, teori institusional, serta tax avoidance berkaitan dengan pengetahuan pajak, norma sosial, corruption, and trust. Kami juga punya keterbatasan, yaitu hanya bersumber dari database Scopus. Terus yang kedua keterbatasan kami yaitu fokusnya cuma pada kata kunci moral pajak.
Mungkin itu aja nih kalau dari kami. Mungkin itu aja Ibu Pesi yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gali atas paparannya dan juga wah, luar biasa ya Pak ya. Ini sudah publish gitu artikelnya. Baik Bapak Ibu, yang tadi sebelum kita mulai sudah banyak pertanyaan nih Pak. Nah, silakan Bapak Ibu, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Jadi jika Bapak Ibu mau bertanya langsung ke Pak Gali, silakan raise hand terlebih dahulu. Atau kalau Bapak Ibu mau chat bertanya lewat chat box, silakan dituliskan, nanti akan kami bacakan. Ya, Silakan Bu. Bapak Ibu untuk ya. Ya, saya. Bapak Bapak Gon. Ya, betul. Oke, silakan Pak Selamat, Gon. selamat pagi, Pak Gali. Ya, selamat pagi Pak. Pak siapa ini? Saya, Pak Gowon ya? ya, Gu. Ya, Pak Gowon. Saya pernah mengikuti pemaparan dari Pak Aidi Ahmi di Malaysia. Waktu itu dia menjelaskan ya mengenai bibliometric analysis using bibliometric Magica. Nah, biasanya saya kalau mau belajar itu ya harus ini dulu install dulu programnya gitu kan. Nah, kebetulan saya mau coba-coba install tapi saya belum bisa karena saya mau cari yang free gitu. Nah, itu apakah ada Pak yang free? Pertama. Terus kedua, nah misalnya setelah saya free install dapat oke. Saya kan juga biasa pakai EndNote, saya biasa pakai apa? Mendeley, terus Zotero juga baru-baru ini saya tertarik karena saya pernah juga ngikuti program apa mengenai apa tuh Research Rabbit. Nah, itu kan kayaknya ada hubungannya ke Research Rabbit ke Zotero. Nah, saya kan kalau di EndNotes yang biasa saya pakai itu kan kayaknya nggak ada koneksinya ke ke aplikasi yang lain. Saya nggak tahu pasti. Nah, saya ingin ke bibliometrik ini. Jadi kalau bisa saya mau ini dulu Pak, bisa nggak saya coba mau install dulu program aplikasi bibliometrik sehingga nanti mungkin saya bisa explore ke beberapa program aplikasi yang mungkin ada hubungannya ke EndNotes gitu. Itu aja Pak Gali. Baik, terima kasih Pak Gon. Silakan Pak Gali. Langsung. Ya, baik Pak Gowon. Ya, kalau tadi Pak, Post Viewer, POP, Publish or Perish itu free Pak. Free kok Pak. Tadi sudah kami kasih link, nanti mungkin PPT mungkin bisa dibagikan panitia gitu. Itu free kok Pak. Bapak nyari di Google aja misalkan Post Viewer itu nanti pasti langsung ketemu Pak. Download beberapa langkah ya, ada 4 langkah atau 5 langkah. Terus Hmm. Post, Post Viewer POP itu free Pak. Enak Pak, Ya, free ya. ya. Saya saya Free saya nggak itu. Kalau yang post viewer itu saya belum belum ke sana gitu kan. Jadi saya belum gitu. masih iya belum ke sana. Saya baru mau coba bibliometrik programnya dulu. Saya mau install dulu. Nah, nanti baru mulai itu kan karena saya takut ya saya belum install tapi kan harus bayar dulu gitu kan. Oh ya ya. Ya Pak, intinya free Pak. Baik Publish or Perish maupun Post Viewer itu free Pak. Free. Ya, Ya, ya. kalau Kalau free kalau ini bibliometrik, free juga Pak. oh free. Oh bisa. Saya install program bibliometrik bisa ada yang free gitu. Coba ya Pak. Coba free kok Oke, Pak. oke, nanti Tapi saya coba. kalau Oke. yang paling populer sih Post Viewer Pak, yang paling populer gitu. Yang paling populer Post Viewer. Tapi free Pak, POP Post Viewer. Kalau Bapak ada Ya, oke. akses internet silakan aja Pak. Silakan aja langsung Oke, oke, cari oke. di Google aja Siap. ada kok Pak. Atau nanti kami kasih materi Pak. Di materi kami ada langkah-langkahnya. Ya, ya. Saya coba bibliometric Silakan sambil analysis-nya dulu. coba Pak. Nanti Oke, coba aja oke, Pak. oke. Saya coba dulu. J, terima kasih Pak. Baik, Oke, terima kasih Pak Gon. Mungkin nanti oke, bisa dipraktekkan ya Bapak ya. oke. Eh silakan Bapak Ibu. Oke, ada Ibu Maria Elerina. Silakan Ibu Maria. Bu, makasih Bu Pesi.
Kak Gali, ini teman saya. Oh, ini Japri aja cukup nih sebenarnya ini, Kak Maria. Nanti saya ketemu dengan Kak Kak Gali. Maria ini. Mungkin saya tambahkan sedikit Bapak Gali. Iya, Itu silakan Kak Maria. Bapak Gowon, Senior yang kami Bapak nih. Gowon maksud itu adalah bibliometrik magika. Ya, ya, Kalau bibliometrik Magika. bibliometrik magika itu Bapak, itu untuk sementara itu sepertinya kita harus mengikuti mereka punya kursus. Jadi kita tidak punya akses free sepertinya. Ha-ha. Jadi kalau kalau hemat saya sebenarnya Biblio itu kan banyak cara. Nah, cara yang free yang bisa kita gunakan adalah seperti yang tadi Kakak Gali sampaikan. Gitu. Jadi kalau menurut saya karena nanti hasilnya sama, Bapak. Yang kita bahas di sini adalah Fosviewer. Ya, seperti Kak Gali. Fosviewer itu free. Kalau yang bibliometrik Magika itu belum. Itu kita harus punya akses ke dalam itu. Jadi kita harus mengikuti mereka punya kursus. Gitu. Iya, iya. Tapi kalau Maksudnya menurut yang saya sih sebenarnya Fosviewer itu sudah cukup, sudah sangat cukup. Tambah dengan artinya SP kita ke Excel aja gitu. artinya saya sebaiknya install Post Viewer dulu gitu, Fosviewer baru. aja Bapak, Fosviewer aja, tidak usah Nah, pergi yang cari yang bayar-bayar gitu. oke. Jadi saya coba Post Viewer, terus hubungannya ke bibliometrik itu bukan. Fosviewer itu untuk analisis biblio Bapak. Itu nama Oke. jenis analisis bibliometrik. Ada banyak jalan ke Roma. Salah satunya untuk biblio adalah pakai Fosviewer gitu. Ada pakai biblio magika gitu loh. Tapi semua sama, hasil akhirnya adalah menghasilkan bibliometrik. Gitu. Mungkin itu Kak Kali. Oh iya, betul. Gitu. Plus satu lagi terkait POP Kak Gali. Terkait POP itu untuk mungkin tambahan untuk teman-teman adalah pada saat kita melakukan POP, misalnya Scopus. Scopus itu kan maksimal satu kali kita tarik itu kan 200 ya Kak Gali ya. Nah, itu kan kita harus punya APK. Nah, APK itu kalau kita sudah punya scopus.com, sudahlah. Itu tinggal ambil aja, copy paste, tinggal kasih masuk di APK. Langsung kita bisa akses scopus.com. Nah, triknya untuk kalau kita misalnya mau mengambil artikel, kalau kita biblio ini kan lebih bagus pakai artikel-artikel dari zaman dedengkot sampai zaman sekarang kan. Kalau biblio paling enak bagusnya begitu supaya kita langsung lihat trennya dari tahun-tahun yang mungkin kita sendiri belum lahir. Kalau di Scopus itu artikelnya itu up to date. Akhirnya artikel-artikel tua tuh hilang. Itu pengalaman saya. Artikel-artikel tuh hilang. Nah, untuk mendapatkan artikel-artikel yang tua, misalnya tahun 1910, 1920, itu kita bisa dapat di POP. Nah, triknya adalah karena satu kali tarikan itu 200, triknya adalah kita bermain di tahunnya. Jadi kita mulai cut-cut tahun. Misalnya kita ambil tahun 2020 sampai 2024. Kalau dia mentok di 200, berarti artinya sebenarnya artikelnya lebih dari 200. Itu aja. Jadi akhirnya kita harus mengecilkan lagi dia tahun. Oke, kalau begitu saya harus buat lagi misalnya 2022 sampai 2024. Kalau dia sudah tidak mentok 200, berarti itu sudah jumlah artikel di tahun-tahun itu. Gitu. Triknya gitu. Baru kita klaster dia. Oh, ini per tahun sekian sampai tahun sekian sampai tahun sekian. Supaya kita bisa dapat semua. Lalu nanti kan pada saat kita mau masuk ke Fosviewer kan kita bisa ambil tuh semuanya. Di copy kasih masuk aja semua di Fosviewer. Langsung kebaca semua. Itu dari tahun-tahun dedengkot itu ada semua. Gitu. Tapi pakai yang scopus.com aja, yang pakai APK aja. Disarankan itu sih. Kalau Kak Gali kan pakai dua ya, POP dengan Scopus gitu. Ya. Jadi semua cara bisa sih. Jadi begitu Pak Gowon. Jadi Fosviewer ataupun bibliometrik magika sama.
hasil Ya, akhirnya adalah bibliometrik gitu. Tapi yang oke. gratis yang Kak Galih ngomong ini gitu. Jadi mending pakai yang Hmm. punya Kak Galih. Post viewer Ya, aja Pak ya. Mas Wiwar aja Pak, ya, sama ya, aja. ya, ya, Tak saya coba. Oke, oke, dan makasih. POP Saya coba. kalau Bapak bisa akses ke Scopus, punya akses ke Scopus ya nggak Hah? usah pakai POP Pak, pakai Scopus aja kan lebih. Maksudnya, oh saya masuk ke Scopus, ya saya punya artikel Scopus ya ada. Jadi, saya sudah eh penomor Scopus kan ada. Nah, jadi saya coba masuk ke sana aja dulu. Ya, kalau Scopus gitu maksudnya. kalau Bapak punya akses ke Scopus, jadi ke Hah? database Scopus pakai database Scopus aja, Pak. Lebih Oke, oke. lebih Ya, enak. saya coba dari Scopus aja dulu coba Ya, ya. ya. Terima Karena kasih Kak Maria ya, oke, sudah oke. tambahin. Saya cuma baru satu Scopus. Ya, Nanti mungkin itu. ketemu di kampus Kak Galih. Ya, Baik, terima Oke. kasih Bu Maria. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, masih adakah yang mau bertanya? Kalau belum ada, kita ke chat dulu ya, Bapak. Di chat ada dari Bu Prawitayani, pertanyaannya, bagaimana cara menentukan klaster? Apakah berdasarkan yang terbanyak? Nah, itu pertanyaan dari Bu Prawita, Pak Gali. ya. Wah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi anu Bu, tadi di materi kami kan sudah kami sampaikan ya Bu. Jadi tadi moral pajak yang kami analisis itu. Jadi ada beberapa pendapat. Pendapat pertama itu menyatakan yang terbanyak. Terus yang pendapat yang kedua itu kita harus harus tahu Bu. Jadi kita walaupun melakukan analisis bibliometrik itu sepertinya maaf ya, sepertinya kok kayak ini gampang ya. Kayak gampang, sepertinya gampang. Namun kalau kita tidak mengetahui inti dari permasalahan, dari apa yang dibahas itu juga nanti akan blunder. Kita nggak bisa di reject. Kayak artikel kami itu ya, yang bulan kemarin di reject, tapi belum kami apa belum kami nunggu akhir tahun ya. Akhir tahun atau awal tahun nanti akan kami perbaiki lagi dengan biar sampai dengan Desember. Tapi yang sudah publish itu kalau kami tuh pakai anu Bu, yang pakai paling banyak Bu. Paling banyak dan kita juga harus tahu Bu, apakah itu benar-benar menceritakan tentang itu. Tadi misalkan cluster ABC terus ada tax compliant. Itu kenapa kok saya pakai nama tax compliant? Nah, karena setelah saya lihat klaster-klaster yang lain, beberapa saya sampling ya, artikel-artikel tersebut saya baca, arahnya memang bahasnya menunjuknya ke kepatuhan pajak. Jadi saya namakan klaster tersebut dengan tax compliant. Jadi ada dua pendapat ya, Bu. Yang pertama itu bisa pakai yang terbanyak tadi, yang paling banyak kata kunci dan yang dibahas. Terus yang kedua, muara pembahasan klaster-klaster itu apa sih? Kalau tadi klaster tax compliance sama tax moral itu kan satu klaster. Kalau saya pakai tax moral, saya namakan klaster nanti kan lucu kan. Ada judul saya tentang moral pajak, judul kami tentang moral pajak, salah satu klasternya ada moral pajak. Loh, itu gimana itu? Makanya biar membedakan dengan judul dengan nama salah satu klaster. Akhirnya walaupun tax compliance itu lebih kecil daripada tax moral, namun setelah kami lihat arahnya menuju ke kepatuhan pajak, maka kami namakan tax compliant. Jadi yang penting butuh pengetahuan kita, Pak. Bu, terkait penamaan klaster tersebut. Biasanya klaster-klaster itu kalau kita benar ya, membahas benar itu kan program. Itu satu klaster itu biasanya ya mereka saling bertemu. Kan satu klaster membahasnya intinya sama, Bapak Ibu. Jadi kita harus jeli dan teliti kira-kira mau kita namakan apa klaster tersebut. Kurang lebih gitu ya, Bu. Bu siapa tadi, Bu? Bu Ya, Wita. Pak izin bertanya lagi. Berarti kalau misalnya kita menentukan nama klaster itu dari muaranya, itu mungkin bisa dilengkapi dengan literatur ya di artikel kita. Bisa, ya, bisa, Bu. Bisa dilengkapi literaturnya, Oke, Bu. terima kasih. Dan ya, dan anu ya, Bapak Ibu dan bibliometris kalau kami lihat ya, Bu, di beberapa artikel itu memang pembahasannya mendalam ya. Pembahasannya mendalam yang bisa publish di Scopus-Scopus itu atau mungkin Bapak Ibu ada yang pengalaman sudah publish di jurnal internasional bereputasi. Biasanya dia juga misalnya membahas klaster. Klaster itu kan nanti kita bahas kan, klaster A, B, C, D, E. Jadi biar kita itu apa namanya? Biar pembaca itu terhanyut ya, terhanyut klaster ini kepatuhan pajak. Saya cerita di situ apa bahas apa saja, terus arahnya seperti apa, terus muaranya, terus di situ klaster itu terdiri dari kata kunci apa saja itu juga harus kita bahas Bapak Ibu. Dan nggak cuma bahas, kita juga menampilkan beberapa artikel. Artikel tersebut kita citasi juga ya. Saya Artikel sih, Pak, saya potong sebentar. Maaf,
saya sebenarnya ya Scopus saya itu ya Q4 atau mungkin unlisted dan itu sudah sejak 2007 2017 2018 saya tulis di Scopus dan sudah itu ya saya nggak pernah nulis artikel yang Scopus lagi. Jadi saya main paling disinta gitu kan. Nah, maksud saya ini saya tuh mau menelusuri eh, artikel Scopus saya itu melalui bibliometrik. Kira-kira saya sudah masuk ke ini, saya masuk ke Scopus, sudah masuk ke Scopus saya, tapi ya 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 nggak ada kayaknya hal-hal mengenai bibliometrik di Scopus yang saya sekarang buka gitu. Itu gimana caranya supaya saya bisa connect ke bibliometrik? Saya sudah di Scopus Scopus 20, Scopus 20. Nah, tapi tidak ada kata-kata bibliometrik itu gimana cara saya menghubungkannya itu? Gimana caranya? Di keywordnya Pak, di kata kunci Pak, kata kunci. Keyword. Iya, di Enggak, kata kuncinya Pak. Diam, diam. Atau nanti Bapak bisa kontak kami nggak apa-apa Pak. Nanti sepertinya gitu. Sepertinya apa? Harus oke. Saya kontak ke nomor WA aja ya, ke WA-nya, WA-nya boleh, mana? boleh Pak. Iya Pak. Sepertinya nanti bisa Itu diskusinya caranya. dari dasar nih. Karena Oke, yang oke. namanya Scopus itu Pak, apa namanya? Kita kan ngambil metadatanya Pak, ngambil metadata. Jadi ngambil metadata dengan kata kunci pilihan kita. Kata kunci pilihan kita itu apa? Misalkan saya moral pajak, teks moral. Itu aja juga sudah banyak ya Pak. Iya. Mungkin Oke bisa lah, oke. dilanjutkan nanti ya Pak ya setelah kegiatan Ya, ini. Mungkin Oke, butuh oke. pendampingan lebih lanjut. Mungkin. Iya, Oke, oke, ya, oke. baik. sepertinya Oke. dari dasar nih yang ditanyakan Pak Anu. Pak Iya, Gawat. Yang iya. Scopus itu ya intinya Scopus itu untuk narik metadatanya Pak, narik Iya, metadata. tapi saya sebenarnya Scopus nggak banyak. Saya nggak banyak di cuma satu Scopus tulisan artikel saya. Jadi ya nggak tahu. Tapi saya maunya belajar bibliometriknya gitu. Nggak Oke, apa-apa nanti ya. bisa dicermati di materi kami Oke, Pak oke, nanti Pak. Oke. oke. Baik, Iyalah, terima oke. kasih. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Kami kasih satu kesempatan lagi, mengingat waktu kita sudah hampir habis ya. Satu penanya lagi, mungkin Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan. Bu Maria mau bertanya atau mau menjawab Pak Gawon tadi, Bu? Mau menjawab ini. Cuma Kurang lebih pertanyaan satu untuk menit, Bu. ya Waktunya boleh satu kalau ada menit. yang lain dulu, yang ada yang lain dulu. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi ke narasumber kita? Satu penanya terakhir. Saya izin, Bu. Oh Izin. ya, Oke, Mungkin silakan Pak Muhammad Fadila ya. mungkin butuh dijelaskan uh, apa itu bibliometrik, lalu alat-alatnya itu apa gitu biar 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 nggak bingung. Jadi kan bibliometrik itu kan sebenarnya analisisnya. Nanti tools-toolsnya tuh apa yang dipakai ya Foursquare dan lain-lain itu yang mungkin jangan sampai nanti saya kenakan uh, biblio itu justru toolsnya ya itu yang nanti salah salah jalan. Mungkin itu saja tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadila. Eh, mungkin bisa secara singkat aja Pak Gali ya, Gitu. Ye. eh, Pak terkait siapa dengan tadi? Pak Fadila, Muhammad Oh, Pak Fadila. Fadila. Pak. Jadi gini, Pak. Makanya ini kami nggak bahas tentang namanya ada aplikasi bibliometrik ya. Nanti malah tambah bingung nanti. Ada bibliometrik, jadi gini, Pak. Jadi nama bibliometrik itu seperti yang tadi kami sampaikan nanti materi kami insya Allah akan kami bagi, Pak. Sudah ada di panitia. Jadi itu intinya untuk memperoleh, jadi kita berdasarkan hasil metadata, Pak. Metadata baik di Google Scholar maupun Scopus, WOS, dan sebagainya. Itu kita memperoleh, yang penting memperoleh metadata dulu, Pak. Memperoleh metadata, kemudian kita download metadata tersebut dalam bentuk RIS atau CSV, RIS. Kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi FOSS Viewer. Nah, aplikasi FOSS Viewer ini, Pak, FOSS Viewer ini nanti akan apa namanya? Akan bisa menjelaskan mengenai apa saja yang dibahas dalam tema tersebut, kata kunci apa saja yang banyak, paling dihubungkan. Terus tema-tema masa lalu itu apa saja tentang moral pajak misalkan. Moral pajak itu masa lalu itu membahas apa saja.
terus yang sekarang bahas apa, terus yang hit, yang sekarang tahun 2020 ke atas itu apa saja yang dibahas. Kemudian hubungan antar variabel apa saja yang masih belum banyak dihubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Terus apa? Terus tema-tema apa saja yang masih jarang dibahas. Tema-tema apa saja yang masih jarang dibahas yang tadi, Pak, yang apa? Yang gambarnya hitam terus menjauh terus kecil, sudah gelap menjauh dari gambar yang lain. Itu ya, Pak. Terus terkait analisis bibliometrik, tadi sudah nggih? Apa ini? Jadi analisis bibliometrik itu menggunakan force viewer, Pak. Jadi ada banyak alat, Bapak Ibu, untuk analisis bibliometrik ada banyak alat. Salah satunya force viewer ya. Ada force viewer, ada bibliometrik, ada biblioseni. Tapi yang paling populer, Bapak Ibu, yang paling populer dan paling banyak digunakan itu force viewer. Makanya kami batasi dengan pembahasan force viewer. Jadi menggunakan force viewer, Bapak Ibu. Jadi bibliometrik itu untuk analisis bisa menggunakan force viewer. Sumber datanya dari mana? Bisa dari Scopus, bisa dari WOS, atau bisa juga dari Publish or Perish, POP. POP itu kan kita bisa narik data dari Google Scholar, dari Google Scholar, dari PubMed, bahkan juga Scopus juga bisa. Kurang lebih gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kita kalau ingin analisis, jadi intinya bibliometrik itu ingin tahu Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu penasaran tentang kepatuhan pajak, ini saya tema yang umum aja ya. Tentang kepatuhan pajak itu, saya itu mau bahas apa ya di masa mendatang. Nah, itu Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya bibliometrik. Bibliometrik itu nanti akan ketahuan Bapak Ibu, tema yang sudah jenuh apa, kepatuhan pajak yang sudah jenuh, yang sudah sering dibahas, terus variabel-variabel kepatuhan pajak yang paling banyak dibahas, terus yang jarang dibahas, yang masih jarang dibahas itu apa saja. Terus yang kepatuhan pajak tahun sekarang ini yang paling update tentang apa. Terus di masa mendatang itu yang perlu dibahas apa, itu nanti akan ketahuan Bapak Ibu dari analisis bibliometrik tadi. Coba bisa lihat artikel saya ya Bapak Ibu, mungkin bisa cek aja mungkin Gali Wicaksono bibliometrik. Insya Allah ada. Atau bisa lihat artikelnya teman-teman yang lain terkait bibliometrik yang sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Kalau kalau kami sih artikel kami tentang pajak nih, tentang perpajakan. Mungkin itu Bu Pesi. Baik, terima kasih Pak Gali atas penyampaian materi dan juga Bu Maria tadi ya sudah menambahkan pertanyaan dari Pak Gon. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf karena waktu kita sudah lewat lebih dari setengah jam ya. Jadi mungkin nanti kita akan mengadakan lagi nih diskusi yang seperti ini. Bapak Ibu silakan untuk ikut lagi dalam kegiatan workshop atau webinar kita hampir setiap minggu ada ya di ICMA. Eh, untuk materi hari ini kami cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti kalau ada teman-teman atau Bapak Ibu yang mau berdiskusi lebih lanjut ke Narsum, nanti bisa hubungin Pak Gali ya Pak ya. Baik, Oke, terima oke. kasih banyak Bapak Ibu dan juga Pak Gali atas pemaparan yang luar biasa kepada kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir dan juga Bapak Ibu panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan webinar yang sangat luar biasa ini. Saya kembalikan ke MC ya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Gali. kepada Pak Gali. Alhamdulillah ini ya kita dapat ilmu baru, pencerahan. Terima kasih kepada moderator Ibu Pesi. Mungkin untuk kesempatan ini kita foto bersama dulu ya. Oke, dipersilakan para peserta ini di on cam. Kita sesi foto bersama. Minta tolong dibantu operator Bapak Muhammad Ilyas untuk sesi foto bersama. Ya, izin. Oke. Saya Iya. mulai ya Boleh dari Pak Ilyas. halaman Nah, pertama. dipandu Pak Ilyas. Iya, Bapak Ibu saya dari halaman pertama ya. 1, 2, 3.
Oke, halaman kedua. Satu, dua, tiga. Halaman terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, ya terima kasih Bapak Muhammad Ilyas. Alhamdulillah pada eh, sampai di sesi penutupan ya, saya sebagai MC ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Gali, Ketua Umum ISMA, seluruh panitia dan para peserta yang telah hadir dan memberikan kontribusi besar dalam acara pada hari ini. Semoga acara ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Semoga kita semua dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari acara seminar ini dan bisa kita aplikasikan. Sekali lagi, saya terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Bu. terima kasih untuk semuanya. Terima Ya, kasih semuanya Bapak Ibu. ya, terima kasih. Ibu Ibu. Lucy. Izin Ibu. Pak Gali belum saya belum dapat kontaknya, tapi bisa lah Di dicari Gali oh, Wicaksono. di materi kami ada Pak, itu Pak yang Ya sudah oke. di-share. Bapak nanti Saya di japri ke Facebook sudah saya, saya ini kan. Bapak. Ya, Facebook sudah saya ini kan. di halaman terakhir ada. Ya saya belum dapat itunya, materi mana. Oh, sudah Lagi di chat, di kolom chat. Di kolom lagi chat Pak. proses Di Kak, kolom chat proses bulu pengiriman. di atas ada itu Teknik, bulu sih udah Mbak, udah. Ya. oh Nah, sudah itu saya, Pak. oh tadi teknik analisis bibliometrik ini. Pak, saya Ya, sudah betul sama Pak. awal-awal sudah saya put. Ya, itu Pak. Ya, silakan di-download Pak. Coba lagi. Ini teknik analisis biblio ini. Izin live ya, Bu Lucy Hmm? sama Oke Bapak Ibu oke. yang lain. Oke. Ya, ya, Terima ya, kasih ya. Pak Gali. Thank Nggih, you. Oke. Bapak, Makasih. matur Sisi, nuwun sangat. Kamsia. Ya, Ya, Nggih, matur sama-sama Sisi. Bapak nuwun. Ibu. Ya, Mas Gali, Assalamualaikum. makasih ya. Ya, sama-sama. Oh, Ibu Dewi ya, sama-sama Bu Dewi. Ibu Lucy, yang lainnya Pak Gali, saya izin live ya. J, Ibu. Ya, terima kasih. Bagi yang mau presensi mungkin boleh tunggu dulu Bapak Ibu. Atau nanti bisa saya kirimkan di grup chat. Atau bisa japri ke saya. Itu nomornya sudah saya tulis di kolom chat. Yang ingin mendapatkan sertifikat ya. Oke, oke. Oke, siap Bu Lucy. Izin live Bu Lucy. J, matur nuwun. Esensi. Mana? Bapak Gowon kalau buru-buru enggak apa-apa nanti chat saya saja Bapak. Sekaligus saya kasih Ya ini Bu Lucy. nomornya Pak Gali ya. Oke, Pak Gali Jadi sudah kalau ada. memang buru-buru nggak apa-apa itu tadi kan di kolom chat sudah saya kasih nomor saya ya. Silakan chat saya aja Japri ya. Oke, oke. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih.
Silahkan Bapak Ibu yang akan presensi, tapi saya juga sudah kirimkan linknya di grup peserta. Terima kasih. Bagi yang belum gabung di linknya grup peserta, boleh copy dari situ ya. Selamat pagi Ibu. Pagi, Mohon Ibu. maaf, TV-nya Ibu buat siang. Oh, Yo, siap-siap. J, Belum matur buka HP. matur nuwun sangat Bu, Bentar, matur Bu. nuwun, J, Bisa. J, J, Nih. suwun. Hmm. Siang.